Mengalami penguatan di nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini mengalami penguatan. Di samping itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga diperkirakan menguat. Nah, kami akan membahas lebih lanjut bagaimana sebetulnya respon pasar modal atas pembentukan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sudah bersama kami saat ini pakar pasar modal Yanuar Rizky. Pak Yanuar, selamat sore. Sore, Mbak. Ya, Pak Yanuar, apa yang bisa Anda baca ini dengan adanya kenaikan IHSG dan juga perbaikan atau penguatan nilai tukar rupiah di perdagangan hari ini? Apakah ini sentimen positif dari adanya Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran? Ya, kalau menurut saya sih ini kan terbatas sekali ya, hanya 0, sekian, kemudian rupiah juga menguat hanya 0, sekian gitu ya. Terus saya melihat ya efek dari itu kecil sekali gitu. Jadi ini kan lebih kepada volatilitas dari US dollar terhadap semua mata uang yang memang dalam term untuk kan gini ya, bahwa kalau pasar ini hidupnya dari trading ataupun dari perdagangan di pasar keuangan, maka dia akan mencari tentang volatilitas. Tentang volatilitas itu artinya apa? Kalau misalnya saya pakainya instrumen saham di Indonesia ataupun instrumennya surat utang negara yang diperdagangkan di pasar sekunder di Indonesia, maka ketika saya ingin membuat posisi beli rupiah, dalam artian mengambil rupiah untuk saya jual, rupiah itu ditukar kembali ke US dollar di masa depan, tentu saya akan beli rupiah dalam nilai yang rendah. Nanti jualnya ketika rupiahnya melemah. Jadi artinya saya akan masukkan US dollar yang mengakibatkan si rupiah menguat, US dollarnya melemah. Tapi berarti begitu saya jual, saya akan mendapatkan gain dari selisih nilai tukar yang disebut dengan volatilitas. Ya, jadi itu harus dipahami dulu oleh kita, gitu ya. Jadi artinya maksud saya ingin pendengar RRI juga kita realistis, kita rasional. Kita melihat apa sebetulnya yang dicari pasar. Isu hanyalah sekedar kalau kita makan bakso itu ya biar enak kita tambahin cukanya gitu ya. Biar enak kita tambahin sambalnya gitu. Jadi bahwa kita mengatakan bahwa ini sentimen positif terhadap kabinet, terhadap segala macam. Menurut saya itu tak lebih tak kurang hanya sekedar penyedap rasa aja gitu. Bahwa inti dari permainan tidak di situ. Nah, inti dari permainan tadi yang saya dengarkan, misalnya ya akan keluarnya lagi data pengangguran di Amerika Serikat besok. Karena begini, kita harus ingat gitu ya, bahwa Amerika Serikat dia bank sentralnya dual mandat, tidak seperti bank sentral kita di Indonesia yang single mandat. Ya, single mandat itu artinya kita hanya menjaga inflasi, itu pun hanya dengan menjaga nilai tukar gitu ya, itu mandatnya. Tapi kalau bank sentral Amerika Serikat the Fed, dia dual mandat. Satu, dia menjaga nilai inflasi, harga. Kemudian kedua, dia menjaga yang namanya employment dan juga tingkat upah. Jadi, kenapa data pengangguran itu penting? Begini, kalau di Amerika Serikat, kalau misalnya saya melakukan sebuah operasi moneter dalam tujuannya itu adalah mempengaruhi posisi nilai tukar melalui suku bunga, kalau tujuannya itu untuk menekan inflasi, tapi kemudian penganggurannya meningkat, maka saya akan mendorong inflasi terjadi. Itulah yang kemarin terjadi juga, suku bunga dinaikin karena employment-nya rendah. Gitu. Artinya unemployment-nya naik. Nah, sekarang yang pasar tunggu itu apa? Amerika Serikat kan sudah menurunkan suku bunga 50 basis poin. Oke. Kalau Amerika menurunkan suku bunga 50 basis poin, tapi diikuti oleh data pengangguran yang meningkat, kemungkinan besar Amerika Serikat kalau tidak akan tetap suku bunganya, mungkin akan coba menguatkan lagi. Tapi mungkin pace pasar lebih ngelihatnya Amerika akan tetap di suku bunga itu. Tapi kalau misalnya data penganggurannya ternyata juga bergerak positif, ya, tingkat upahnya juga baik yang tingkat upah sektor pertaniannya maupun non pertaniannya juga udah meningkat. Pasar memprediksi mungkin dalam FOMC berikutnya akan turun lagi bunga. Nah, kalau turun lagi bunga, maka dia akan front running sebelum suku bunga ditetapkan turun. Nah, dalam kacamata seperti itu, tentu saya membuat posisi juga terhadap posisi saya terhadap volatilitas di rupiah gitu. Dan harap diingat gitu ya,
ketika kemarin pasar price-in terhadap Fed rate yang turun dan kemudian rupiah menguat sampai 15.000, setelah itu kan dia membentuk lagi ke 15.600. Artinya volatilitasnya dia bentuk gitu, bahwa bunga yang diekspektasi oleh pasar ya sekitar segitu, 3% di bulanan ataupun di tahunan di sekitar 10% gitu. Nah, jadi permainannya di situ gitu. Jadi maksud saya bahwa apa yang terjadi di pasar ya seperti itu permainannya. Jadi kalau saya diminta tanggapan tentang kabinet, tentang segala macam, saya tetap akan mengatakan tidak ada kaitannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa secara jangka menengah, secara jangka panjang, ada nggak sih yang dibaca pasar? Ya beberapa mungkin yang dibaca pasar adalah soal fiskal Indonesia gitu ya. Kan fiskal Indonesia ini dalam posisi sebetulnya mepet di tengah konsumsinya yang turun, kemudian terjadi deflasi, monetary index-nya turun gitu ya. Nah, jadi kemungkinan kan yang orang baca di 2025 juga kita akan ada peningkatan pembayaran hutang. Indonesia itu akan meningkat yang namanya fiscal gap ataupun fiscal cliff ya. Jadi artinya gap antara penerimaan dan juga pengeluarannya akan membesar gitu ya, karena ada pengeluaran yang juga meningkat dalam hal pembayaran hutang. Nah, orang akan melihat bahwa dalam jangka ke depannya itu akan kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami tekanan fiskal. Nah, kalau kita mau fair, cara membaca itu dengan misalnya kabinet yang besar begini, maka tentu akan ada lagi tambahan belanja fiskal yang sifatnya administratif price ya, dalam artian biaya-biaya administratif yang terkait dengan perubahan nomenklatur, satu kementerian bisa wamennya sampai 3. Itu pasar juga bisa membaca bahwa Indonesia akan memerlukan yang namanya mengatasinya dengan menimbulkan surat utang baru atau meningkatkan pajak gitu. Nah, kalau meningkatkan pajak kan yang orang baca bahwa di tengah konsumsi yang menurun mungkin menarikkan tarif pajak. Kalau hutang juga akan menarik hutang gitu. Itu juga dibaca. Nah, kalau soal itu mungkin pasar juga ngelihat siapa yang menjadi menteri keuangannya ya, terutama dealing with market gitu ya, dealing dengan surat utang yang akan jatuh tempo, dealing dalam penyerapan surat utang. Itu akan dibaca juga gitu. Cuman kalau menurut saya pasar tidak membacanya lebih kepada bahwa dari kabinet ini, kalau menurut pendapat saya, kalau kita mau fair, belanja pengeluaran pemerintahan Indonesia akan lebih besar gitu. Jadi artinya pasar akan melihat bahwa Indonesia akan meningkatkan jumlah surat hutangnya atau Indonesia akan meningkatkan pajaknya gitu. Itu yang pasar baca gitu. Dan itu tentu orang akan membuat posisi di hari ini gitu terhadap surat utang negara di pasar sekunder gitu. Kalau di saham sih relatif lebih short term lah gitu. Kalau begitu apa ini prediksi Anda terkait dengan tadi kita sudah bisa membaca mengenai kebijakan begitu, kemudian Sri Mulyani yang kemudian ditaruh lagi sebagai Menteri Keuangan ya, Pak Yanuar? Ya, kalau saya gini ya, saya melihatnya satu, tak bisa dipungkiri ya, bahwa menurut saya pasar keuangan dalam artian fund manager yang suka hedge fund yang suka mengambil posisi di surat utang negara di pasar sekunder, kemudian juga bantalan fiskal. Jadi artinya bantalan fiskal itu kalau nanti resiko fiskal meningkat, nah tentu kita harus dapat bantalan fiskal. Satu dari Bank Dunia, satu dari IMF gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat dua lembaga multilateral ini sangat friendly terhadap figurnya Sri Mulyani gitu ya. Kemudian hedge fund juga friendly dengan modelnya Sri Mulyani, karena Sri Mulyani tipe yang tidak melakukan jadi tipe yang fleksibel juga terhadap pasar gitu. Jadi kalau misalnya pasar ingin dalam posisi mengayun, dia ayun gitu. Jadi ikut dalam ritme pasar gitu. Nah, jadi kalau yang bisa dibaca di situ, ya menurut saya pasar melihat bahwa Menteri Keuangannya berlanjut dengan konsep ataupun pakem yang disukai pasar gitu. Jadi tipe-tipe monetaris, bukan tipe-tipe yang fiskal modelnya itu adalah secara mazhab ekonomi itu lebih ke kiri gitu. Jadi kalau lebih ke kiri itu lebih mendisiplinkan fiskal,
melakukan penegakan hukum di pasar gitu. Kan figurnya tidak begitu. Jadi ya kalau menurut saya kalau dilihat dari situ sih mungkin pasar cukup happy gitu, tapi itu juga ada harganya gitu ya. Harganya artinya apa? Ya mungkin rupiah kita juga memang tidak akan bisa kuat, tapi mungkin dia di teritori yang stabil gitu, seperti juga yang dikatakan oleh KKSK ya, Komite Stabilitas Keuangan, bahwa rupiah dalam kisaran yang stabil, tapi mungkin masyarakat awam rupiah stabil kok udah 15.500. Nah itu perbedaan pandangan tuh. Jadi artinya kalau monetaris tuh ngelihatnya angkanya di 18.000, tapi kalau volatilitasnya stabil ya dia akan ngomong stabil gitu. Siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang di pasar keuangan. Apalagi yang bisa diberikan ke masyarakat? Penjagaan dalam hal inflasi gitu, kan inflasinya bisa dikembalikan di volatility. Itu sih yang bisa dibaca gitu ya Mbak. Jadi artinya menurut saya ya pasar juga akan melihat kalau dari komposisi kabinet ini, bukan hanya pasar ya, mungkin saya juga melihat dari sudut pandang saya ngelihat ya nggak ada yang berubah gitu. Jadi polanya pemerintahan Joko Widodo kelihatannya dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, walaupun kalau pidato pertamanya antitesis terhadap mazhab ekonomi yang dijalankan oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Tapi kalau begitu kita melihat pembentukan kabinet, dia melanjutkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo gitu. Baik, tidak terlalu berbeda jauh begitu ya dari kondisi pasar sebelumnya berarti dengan kabinet ini. Yang kalau pasar berarti ya, tidak ada yang berbeda jauh ya. Cuman mungkin pasar juga membaca seberapa kuat Indonesia bermain dalam permainan stabilitas ini gitu. Okay. Kalau misalnya kita bisa merecovery juga persoalan stabilitas ini juga, stabilitas di pasar keuangan diikuti oleh stabilitas di masyarakat, mungkin pasar akan mencoba juga tidak terlalu ambil posisi yang boleh dibilang short ya. Jadi artinya dia memposisikan bahwa akan terjadi sesuatu yang besar dalam resiko sosial dalam pemerintahan Indonesia. Karena itu juga kita harus fair gitu. Kalau misalnya angka pinjol misalnya yang sekarang naik terus gitu ya, kemudian juga daya beli yang terus melemah, ya beberapa orang di pasar bisa menganggap bahwa ada yang bisa kemungkinan memicu posisi short gitu. Nah jadi maksud saya mungkin kita jangan terlalu selalu ngomong pasar, karena orang kita di pasar mungkin jangankan di kita, di Amerika Serikat sendiri orang selalu mengkritik orang di pasar hanya 1% gitu ya. 99% lainnya membutuhkan kebijakan pemerintah untuk daya kerja, daya beli dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin melalui RRI ini kita perlu menghimbau gitu, ataupun bukan menghimbau, berharap untuk optimis seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, satu kata dengan perbuatan gitu. Karena menurut saya perbaikan sektoral seperti yang dikatakan oleh pidatonya itu juga mendesak untuk dilakukan gitu. Karena itu yang akan menjamin bahwa kita akan dalam posisi yang menuju ke penguatan stabilitas secara keseluruhan. Itu aja sih Mbak. Baik, Pak Yanuar, terima kasih perbincangannya bersama Pro 3 RRI. Selamat sore. Ya.